Amin. Salam saudara, kita tiba pada minggu pertama bulan Januari. Sekali lagi Abuna mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tahun baru yang sungguh luar biasa. Dan apa yang kita awali bersama Tuhan di awal tahun, saya percaya dan selalu Abuna ajarkan dan tegaskan bahwa di sepanjang tahun itu, saat engkau mengawalinya bersama dengan Tuhan, maka di sepanjang tahun itu, Tuhan akan menyertaimu dan memberkati hidupmu. Kita mengawali tahun ini bersama Tuhan. Dan ada sebuah hal yang sangat menarik dari kisah Alkitab mengenai mengawali sesuatu yang baru. Abuna selalu senang membaca narasi ini. Dan kita akan melihat dalam perspektif yang berbeda tahun ini. Peristiwa ketika Nuh dan keluarganya mengawali yang baru saat mereka keluar dari bahtera. Setelah hampir 1 tahun mereka berada di dalam bahtera, tidak tahu kapan air bah itu akan surut. Tiba-tiba saja mereka mendapati bahwa air bah itu surut dan mereka keluar. Mereka akan melihat langit yang baru. Pernah melihat lingkungan kita, bagaimana cerahnya udara, bagaimana segarnya udara, bagaimana cerahnya tanaman-tanaman saat selesai hujan keesokan harinya. Wow, seperti itu rasanya. Langit baru, bumi yang baru, yang siap untuk diolah dan dikelola oleh Nuh dan keluarganya. Dan Abuna percaya ini akan menjadi isi hati Tuhan buat kita. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan nanti kita akan sambung pada pasal yang ke-9, ayat 15 sampai 17. Kita mulai dari pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahannya yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lanjut pada pasal 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, mari kita bayangkan diri kita adalah bagian di dalam bahtera Nuh. Dari awal tadi Abuna sudah mengatakan bahwa Nuh cuma taat pada perintah Tuhan. Saat Tuhan berkata kepadanya buat bahtera, dia membuat, dia tidak tahu kapan dan apa yang akan terjadi, dia membuat saja. Begitu selesai, Tuhan melanjutkan instruksinya kepada Nuh. Demikian terus. Saat Nuh masuk ke dalam bahtera itu juga atas instruksi Tuhan. Dan ketika Nuh mau keluar dari bahtera itu juga atas instruksi Tuhan. Rupanya terjadi air bah yang sangat besar yang membunuh seluruh manusia. Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang pilihan diselamatkan. Jangan kita lihat dari sisi hukuman. Mari kita lihat dari sisi kedahsyatan Tuhan. Bagaimana Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang tentu ditertawakan oleh orang-orang di masa itu karena bahteranya dibuat di dataran tinggi. Harusnya bahtera dibuat di dataran rendah di dekat pantai. Tapi Nuh tidak melakukan itu. Nuh taat saja. Ya, saudara, bagaimana kedahsyatan Tuhan terjadi di depan Nuh ketika dia melihat binatang-binatang tanpa diminta
masuk sepasang demi sepasang ke dalam bahtera. Sepertinya ada sesuatu yang menggerakkan semua itu, termasuk menggerakkan Nuh. Bagaimana hujan turun dan tiba-tiba pintu itu disegel oleh Tuhan sehingga Nuh tidak bisa membukanya secara manual. Tuhan yang menutup pintu itu dan Tuhan yang membukanya, saudara. Bagaimana perahu itu kemudian terangkat oleh sebuah kekuatan air yang besar dan akhirnya perahu itu juga tersangkut di pegunungan Ararat. Ini semua adalah keajaiban. Sesuatu yang dilewati oleh Nuh dan seluruh keluarganya. Tapi saat Nuh sudah turun dari perahu, keluar dari perahu, melihat langit baru, bumi baru, melihat seluruh alam yang baru, maka catatan pertama buat Nuh adalah segala kedahsyatan menyangkut bahtera dan cerita tentang bahtera itu sudah selesai. Jadi kalau kita mau memulai awal yang baru, saudara, mungkin di masa-masa sebelumnya ada kejadian-kejadian seperti kita di bahtera yang melihat kedahsyatan Tuhan, yang kita ikuti karena taat kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda mau memulai bersama Tuhan di tahun 2021, tinggalkan bahtera, karena bahtera sudah selesai ceritanya. Air bah sudah surut. Tuhan tidak meminta Nuh untuk terus berada di dalam bahtera. Nuh harus keluar, sebab bahtera itu adalah penolong buat dia saat air bah, saat hukuman terjadi. Sekarang hukuman sudah selesai, maka awal dan babak yang baru dimulai. Demikian juga dalam perspektif kita, saudara. Kalau kita merasa bahwa di dalam tahun 2020 Allah membawa kita di dalam bahtera untuk menyelamatkan, menjaga, memelihara, memandu, mengcover seluruh hidup kita, maka di tahun 2021 ini kita turun dari bahtera. Kita meninggalkan bahtera. Semua kedahsyatan, catatan pemeliharaan Allah selama tahun 2020 sudah lewat, sudah basi, sudah selesai. Artinya, jangan lagi kita menoleh-noleh ke belakang. Jangan lagi kita di tahun yang baru ini bercerita tentang kedahsyatan demi kedahsyatan yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau ini diibaratkan makanan, itu udah basi, udah busuk, udah selesai, sudah kita lewati. Biar itu menjadi catatan yang indah dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Seperti Abuna pernah jelaskan bahwa Yakub memiliki garis-garis pada tongkatnya. Biar itu menjadi garis-garis dalam tongkat hidup kita. Sehingga ketika kita melihat garis itu, kita tahu bahwa Tuhan sudah pernah berkarya di dalam hidup kita. Kebanyakan orang itu, saudara, nggak bisa mendarat di bumi dalam caranya beriman dan menjalani kehidupan rohaninya. Hidupnya tidak berubah, tidak berbeda. Jangan sampai itu terjadi. Hidup kita sama aja 2020 dan 2021. Bagi kita itu cuma perubahan penanggalan. Enggak boleh demikian, saudara. Tuhan itu membawa kehidupan kita. Perhatikan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan artinya itu adalah increasing. Harus ada sesuatu yang berbeda. Harus ada sesuatu yang baru. Yang membuat kita enggan untuk move on adalah karena kita selalu teringat pada masa lalu. Coba Anda lagi sedih hati karena putus cinta. Anda gagal move on karena apa? Karena mengingat cerita cintamu. Padahal itu sudah lewat. Sudah selesai. Jangan lagi kita berorientasi pada masa lalu. Tahun 2021 ini, saya mengajak kita semua, Anda jemaat Jitu Sisi, maupun sahabat-sahabat, anak-anak rohani Abuna yang menyaksikan siaran ini. Kita melihat ke depan. Sebab masa lalu sudah kita tinggalkan. Bahtera, seluruh keajaiban pemeliharaan Tuhan sudah kita lewati. Dan biar itu menjadi catatan saja. Saya percaya kalau Tuhan sudah memelihara kita seperti dia pelihara Nuh, maka pemeliharaan itu akan terus nyata di masa yang akan datang. Haleluya. Apa yang terjadi di masa lalu menjadi pegangan kita untuk maju di masa depan. Jadi lihat ke depan. Kalau mau berkat yang baru turun atas kita, belajar dari Nuh. Mereka tidak terus berada di dalam bahtera. Mereka keluar dari bahtera. Mereka membelakangi bahtera. Karena itu bagian dari masa lalu. Maju ke depan. Move on dalam kehidupan rohanimu. Move on dalam kehidupan bisnismu. Move on di dalam
seluruh aspek hidupmu, saudaraku. Langit baru, bumi baru hanya akan terjadi bagi orang-orang yang meninggalkan masa lalu. Bukan yang terus bernostalgia terhadap masa lalu. Ini poin yang pertama yang menjadi pelajaran kita. Dan menjadi pesan Tuhan buat kita di awal tahun ini. Bagian yang kedua, saudara. Saya ingin secara spesifik kita membaca kembali pasal 9 ayat 15 dan ayat 17. Ketika terjadi komunikasi antara Elohim, Tuhan, dengan Nuh, maka Tuhan menyatakan janjinya kepada Nuh, dan janji itu diikat dengan sebuah tanda. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Rupanya perjanjian itu bukan hanya antara Elohim dengan Nuh, tapi antara Elohim dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air bah tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Berarti Tuhan tidak menjatuhkan hukuman berupa air bah lagi. Itu tidak menjadi alasan bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari hukuman. Yang dimasukkan di sini adalah hukuman melalui air bah tidak akan dilakukan lagi untuk memusnahkan manusia. Tuhan punya jenis hukuman yang lain. Percayalah, Tuhan kreatif. Tetapi yang menjadi poin kita di dalam ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Apa tanda itu, saudara? Sebuah busur di awan. Alkitab menuliskan itu sebagai busur di awan. Hari ini dengan kemajuan pengetahuan, kita menamakan busur itu dengan nama pelangi. Terjadi karena dispersi cahaya. Biasanya setelah habis hujan, ada butir-butir air yang mendispersikan cahaya matahari. Sehingga terbentuk, itu penjelasan fisikanya, terbentuk pelangi. Tetapi secara biblikal hari ini kita mengerti bahwa pelangi adalah sebuah tanda bahwa Tuhan sudah membuat perjanjiannya kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada segala yang hidup. Relevansinya buat kita dalam kekristenan kita hari ini, terutama di awal tahun 2021, mari kita mengingat bahwa ada busur Tuhan yang harus kita pandang dalam cara kita menjalani hidup di tahun 2021 ini. Apa artinya, saudara? Artinya kita hidup di dalam covenant, kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Manusia kalau berjanji dia bisa ingkari, tapi Tuhan kalau berjanji dia pasti menggenapinya. Hanya waktunya tidak mengikuti waktu dan kebutuhan kita, mengikuti waktu Tuhan. Hari ini kita mengerti dari pengalaman Nuh saat dia keluar dari bahtera, Tuhan membaharui perjanjian kepada Nuh. Makanya perjanjian Nuh ini dalam ilmu teologi itu disebut dengan Noahic Covenant. Covenant yang berlangsung dan melibatkan Nuh mewakili umat manusia dan segala yang bernyawa. Tuhan tidak menghukum manusia. Isi covenant itu Tuhan memberkati segala usaha manusia. Tuhan memberikan jaminan seperti dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa? Ketika hidup kita di tahun 2021 ini kita bawa di dalam perspektif covenant seperti yang terjadi antara Nuh dengan Elohim, maka di dalam hidup kita juga akan menjadi bagian yang tidak berhenti-henti dari musim menabur dan menuai. Coba lihat, saudara, indah sekali kalimat ini. Dimulai dari kalimat menabur baru menuai. Menabur dan menuai itu gandeng. Berarti kita yakini bahwa ketika kita menabur, maka kita juga pasti akan menuai di sepanjang tahun ini. Bahkan di sepanjang hidup kita, tahun demi tahun kapasitas ini akan terus diperluas oleh Tuhan. Maka kalau kita mau menuai di tahun ini, marilah kita juga mendahulunya dengan menabur.
Ini diibaratkan seperti orang yang sedang membuka ladang, saudara. Berarti apa? Lakukan sesuatu seperti orang yang merintis usaha, melakukan sesuatu seperti orang yang menanam benih, melakukan sesuatu seperti orang yang berbuat sesuatu. Anda tidak akan pernah mendapat hasil selama Anda duduk diam. Itu gambarannya, maksudnya di sini. Bukan nabur-nabur uang. Digambarkan seperti orang yang membuka ladang. Tanpa engkau menggarap ladangmu, jangan harap engkau akan menuai dari ladang itu. Itulah sebabnya pada ibadah tanggal 1 Januari beberapa hari yang lalu, Abuna membawa kita semua berdoa terhadap apa yang akan kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan. Benda-benda yang berkaitan dengan pekerjaan kita menjadi simbol yang kita angkat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Itu menjadi ladang di mana kita menabur. Dan kita akan menuai hasil dari apa yang kita usahakan. Amin. Jadi duduk diam saja, oh aku terima janji Tuhan, menabur pasti menuai aku, menabur, aku sudah menabur uang di gereja, menabur uang ke sini, ke pelayanan. Saudara, kerjakan tanahmu, miliki perspektif yang benar. Kerjakan tanahmu, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan mengkontraskan bahwa berbagai situasi, berbagai musim akan menjadi bagian dari orang-orang yang berada di dalam covenant Tuhan. Ingat, hubungan dengan Tuhan itu tidak seperti jalan tol. Kadang belok secara ekstrim, kadang naik, kadang turun. Tapi itu adalah proses yang harus kita lalui, saudaraku. Amin, amin. Dan ingat bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil itu pasti sesuai dengan proses, itu maksudnya. Maka kalau Anda berproses dengan baik, menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, maka hasilnya pasti akan baik buat kita di sepanjang tahun ini. Amin. Jadi mari kita melihat busur Tuhan. Poin ketiga, yang sangat menarik dari pengalaman Nuh ketika memulai awal yang baru di dalam hidupnya, lihat di dalam ayat ke-20 pasal yang ke-8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahannya yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Berarti Tuhan berjanji bagi dirinya sendiri. Apa yang menjadi poin buat kita sebagai bekal rohani untuk kehidupan kita di sepanjang tahun ini? Sederhana, saudara. Marilah kita menjadi orang-orang yang membangun mezbah buat Tuhan. Di mana ada mezbah, maka pasti di situ di atasnya ada korban. Di mana ada mezbah, pasti di situ ada korban. Jadi kalau kita mau membangun mezbah, itu bukan hanya sekedar bangunan. Harus ada sesuatu yang kita letakkan di atasnya. Apa implikasinya, Abuna? Di tahun ini, dalam kehidupan Kristen modern hari ini, haruskah saya pergi ke pasar kambing dan mengambil kambing lalu mendirikan mezbah batu-batu di depan rumah untuk mengikuti firman Tuhan ini? Oh, tidak lagi demikian. Saudara, mezbah adalah tempat di mana Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan karena Anda bersyukur. Itu yang pertama. Dan harus gandeng karena Anda diberkati oleh Tuhan. Itu gandeng, bersyukur dan diberkati dari apa yang sudah engkau usahakan. Makanya pada waktu itu binatang-binatang yang diambil untuk korban bakaran di hadapan Tuhan adalah binatang-binatang yang diternak sendiri. Ini bicara tentang bagaimana kita harus membawa kehidupan ini sebagai sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, seperti kita membawa korban bakaran di atas mezbah.
Mezbahmu adalah pujianmu. Pujianmu. Mezbahmu adalah persembahanmu. Mezbahmu adalah refleksi firmanmu melalui Alkitab. Firman Tuhan. Mezbahmu adalah waktumu. Mezbahmu adalah tenagamu. Oleh sebab itu semua yang kita lakukan ini disebut konvergen kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan mezbah. Ada satu tempat yang khusus. Ada satu aktivitas yang khusus. Ada satu pemberian yang khusus yang kita hadirkan di hadapan Tuhan. Entah waktu kita, entah tenaga kita, entah materi kita di hadapan Tuhan. Kita berikan pada waktu yang khusus, pada tempat yang khusus, sebagai cara kita bersyukur dan cara kita mengungkapkan betapa kita mengasihi Tuhan. Nuh melakukan itu. Bukan hanya karena dia bersyukur, tapi dia memang mau mempersembahkan kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Kalau Anda membaca kisah-kisah sebelumnya, Nuh adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Begitu dia mengasihi Tuhan sehingga dia tidak mau melanggar dan tidak mau menjadi sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Maka Nuh dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Living consistently with God. Maka kita perlu merenungkan ini. Kalau mau memulai yang baik di awal tahun ini, mari membuat komitmen. Aku mau Tuhan menjadi orang-orang yang membangun mezbah buat Tuhan. Menjadi orang-orang yang segala hal yang aku bawa itu di hadapan Tuhan. Dan tandanya itu menjadi bau yang harum. Segala hasil tanah yang aku olah, biar itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Yang menentukan bau yang harum itu bukan kita. Tidak lantas kalau persembahan kita semprot dengan minyak wangi, itu bau menurut hidung kita. Tapi belum tentu bau menurut Tuhan. Apa yang membuat bau menurut Tuhan? Ketika Anda memang mempersembahkannya sebagai rasa syukurmu. Bukan untuk nyogok Tuhan, bukan untuk menyuap Tuhan, bukan untuk cuci berkat di hadapan Tuhan. Tidak. Itu lahir dari kecintaanmu akan Tuhan. Bahwa engkau nothing tanpa Dia. Kalau mezbahmu masih bolong-bolong, caramu berdoa, caramu mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mezbah rohani, saudara. Caramu berpuasa, jangan berdalih, ini COVID. Caramu beribadah, apalagi sekarang ibadah gembalamu nggak bisa melihat wajahmu langsung. Kadang-kadang itu saudara memang nongol di layar komputer, tapi nama kameranya di off. Makanya Abuna kalau ngajar, tidak boleh kamera di off. Bukti kamu hadir adalah kamu nongol di layar komputer saya dan wajahmu ada. Ada yang pernah juga berkasus dengan Abuna itu saudara. Dia angkat kaki begini, jadi hanya setor muka. Oh saya keluar itu namanya itu berdalih. Tidak menghormati, tidak menyediakan waktu. Saudara, membangun mezbah adalah menyediakan waktu. Kita tidak boleh berdalih di hadapan Tuhan. Enggak boleh. Kalau mungkin tahun 2020 kita beralasan dan punya alasan sangat banyak. Tuhan aku masih begini, Tuhan aku masih belum punya waktu, Tuhan aku masih belum memiliki kesempatan. Alasan seperti itu tidak boleh lagi hadir dalam daftar dalih kita di hadapan Tuhan. Kalau perlu daftar dalihnya di stip satu-satu sehingga kosong. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang seperti Nuh, living consistently with God. Hidup bergaul dengan Allah di dalam segala situasi. Haleluya. Haleluya. Tahun 2021 ambil resolusi. Hidup bergaul dengan Allah. Oh tiba-tiba saya ingat. Bicara tentang resolusi. Kadang-kadang resolusi itu tetap dan tinggal menjadi resolusi saudara. Ada seorang anak kecil ngomong kepada bapaknya. Begini, Pak, ada 3 ekor kata berada di tepi kolam. Kata 1, kata 2, dan kata yang ketiga. Kata 1 berpikir dan memutuskan untuk terjun ke dalam kolam. Pertanyaannya Pak, berapa kata yang tertinggal di tepi kolam? Coba,
Berapa kata yang tertinggal di tepi kolam? Papanya langsung berkata, gampang. Karena satu memutuskan untuk terjun ke dalam kolam, maka yang tertinggal pasti dua. Anaknya berkata, papa salah. Papanya mikir lagi. Masa anak kecil ini bisa mengungguli kepintaran saya? Papanya berkata, oh, papa tahu. Kalau yang satu terjun ke dalam kolam, maka kebiasaan katak selalu mengikuti siapa yang ada di depan. Maka yang dua pasti akan terjun juga ke dalam kolam. Jadi tidak ada kata yang tertinggal di tepi kolam. Anaknya berkata, saya pikir papa ini pintar, papa salah. Waduh, bingung nih si papa. Coba kalau Anda adalah papa dari anak ini, Anda jawab apa? Anda jawab apa? Tiga-tiganya keluar. Hah? Papanya penasaran, dia balik tanya kepada anaknya. Nak, ya udah deh, papa nyerah. Jawabannya gimana? 3, Pak. Loh, kan tadi yang satu memutuskan untuk terjun. Pak, itu kan baru keputusan, belum tindakan. Belum tindakan. Nah, seperti itu kita. Anda mungkin ketawa, kadang-kadang kita beresolusi, aku akan seperti ini. Aku tidak mau lagi makan lemak-lemak, ya toh, ya toh. Aku tidak lagi mau makan enak-enak, menjaga makananku. Oh, itu resolusi. Tapi resolusi tetap akan resolusi kalau Anda tidak bertindak. Jadi Anda tinggal menjadi kata nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kita entah siapa kita, tapi kita seringkali menjadi kata yang tetap tertinggal di tepi kolam. Bangun mezbah, saudara. Dan jangan cuma berpikir-pikir, oke, saya akan mengambil keputusan. Pulang dari tempat ini, buat rancangan teknisnya, bagaimana engkau membangun mezbahmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan poin yang keempat, membangun mezbahmu dengan keluarga. Ini poin yang keempat, bahwa tempat terbaik dalam kehidupan ini, tempat terbaik untuk menerima berkat, tempat terbaik untuk makan, tempat terbaik untuk bergaul adalah di dalam keluarga. Amin, 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 amin. Tempat terbaik untuk menerima berkat terbaik hanya ada di dalam keluarga. Maka poin yang keempat, apa yang perlu kita bangun dan kita lakukan di tahun 2021 ini, supaya hidup kita menjadi orang yang diberkati, maka kita harus kembali ke dalam keluarga kita. Harus memiliki ikatan kovalen yang begitu kuat antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, as a family. Saat Tuhan menyelamatkan Nuh, dia tidak menyelamatkan Nuh secara pribadi, tapi secara keluarga, dalam keluarga. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, dia memberkati mereka di dalam keluarga. Saat Nuh keluar membangun mezbah di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan untuk melihat busur di langit, mereka berdiri sebagai keluarga. Betapa indahnya ya, keluarga suami istri pelukan dan pegangan dengan anak-anak melihat busur di langit. Wow. Anda tidak bertanya kalau pergi ke rumah Abuna ada sebuah kaca apa itu yang dilukis ditaruh di depan. Dan itu gambarnya adalah gambar pelangi. Ini adalah visi yang terus setiap kali Tuhan nyatakan kepada Abuna sampai saya mengabadikannya. Sehingga rumah itu didapat, saudara. Dan ketika juga gereja ini Tuhan beri, saya diingatkan Tuhan tentang pelangi. Maka mari mulai belajar. Setiap kali selesai hujan keluar lihat pelangi. Ingatkan dirimu bahwa engkau adalah orang yang berada dalam covenant dengan Tuhan. Engkau orang yang diberkati. Amin. Bahwa tidak berhenti-henti musim menabur dan menuai di dalam hidupmu. Tapi poin ini sangat penting untuk mengingatkan kita. Tempat terbaik, saudara. Tempat terbaik. Bapak Ibu masih ingat enggak cerita tentang 2 orang anak? Satu yang sulung dan satu yang bungsu. Yang bungsu kurang ajar, minta hartanya sebelum bapaknya mati. Dia keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Bukan hidupnya makin lebih baik, tapi makin terperosok. Berkat terbaik. Pemain musik maju ke depan. Berkat terbaik hanya ada di dalam keluarga. Itu yang Tuhan mau ingatkan kita.
Mari kita bangun keluarga kita. Mari kita perbaiki komunikasi. Mari kita hangatkan kembali cara kita terhubung di dalam anggota keluarga masing-masing. Karena itu adalah jalan masuk yang terbaik bagi Tuhan. Untuk menyatakan berkat covenant itu di dalam kehidupan kita. Itu kuncinya, saudara. Kalau mungkin di tahun sebelumnya keluarga kita masih amburadul, ini saatnya kita memperbaiki. Karena tempat terbaik bagi setiap kita adalah di dalam mana? Keluarga. 4 poin ini menjadi pesan Tuhan buat kita, pegangan kita di dalam menjalani tahun 2021. Saya percaya ketika Nuh akhirnya tiba di bumi dan mengusahakan bumi itu, dia dan seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan yang sama